Selamat siang semua, kembali lagi sama saya Kak Davi. Hari ini saya akan bawakan materi cupcake tape singkong dengan produk-produk RNW dan Alko sama Hanwe. Hari ini saya membawakan dua produk Alko sama RNW, baking powder sama cream of tartar. Baking powder sendiri adalah bahan pengembang untuk cake, butter cake, banana cake, dan lain-lain. Ini komposisinya terdiri dari kombinasi antara cream of tartar dan baking soda. Juga ada dalamnya cornstarch sama kalsium. Jadi ini juga bisa mengawetkan kue, mengembangkan. Juga ada pati jagungnya, cornstarchnya. Untuk cream of tartar itu untuk menguatkan putih telur agar tidak mudah jatuh. Jadi biasanya cream of tartar dipakai untuk adonan chiffon cake, Japanese cake, dan lain-lain. Untuk bahan lain, saya pakai tape singkong 100 gram, tepung protein rendah 100 gram, susu cair 50 gram, minyak 50 gram, kuning telur 80 gram, putih telur 120 gram, garam 1/4 sendok teh, juga baking powder dan cream of tartar. Untuk toppingnya saya pakai keju cheddar, nanti diparut. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai bahannya? Kalau tidak, saya mulai. Pertama, masukkan tape singkong, susu cair, aduk, lalu tambahkan minyak, aduk lagi sampai dia rata. Sudah rata, tambahkan kuning telur, aduk lagi sampai rata. Sisihkan dulu, lalu campur tepung terigu dengan 2 gram baking powder. Saya kali ini pakai yang RNW, bisa pakai yang Alko sama 2 gram. Aduk dulu sampai dia tercampur. Lalu tuang ke campuran kuning telur tadi sama tape tadi. Aduk sampai rata. Sampai seperti ini. Itu ada pertanyaan dari Ibu Nando 125. Ya. Mengaduknya biasa ya, Chef? Nggak harus pakai mixer? Nggak harus. Berarti Mengaduknya nggak harus pakai mixer. Asal pastikan tapenya tadi hancur dan menyatu sama adonan seperti ini.
Ada pertanyaan lain? Susu cair bisa diganti dengan SKM nggak? Bisa. Campur dulu dengan air agar dia agak encer seperti susu cair. Untuk ukurannya? Sama, 50 Ukuran tetap gram. sama. 50 gram itu total dari SKM sama airnya. Pertanyaan Ibu Panca Indah sudah dijawab ya, susu cairnya bisa diganti dengan SKM. Selanjutnya sisihkan dulu putih telur, garamnya 1/4 sendok teh, gula pasir 80 gram, mixer sampai mengembang. Itu kita mixer gitu aja atau mau ditambah cream of tartar atau apa? Oh ya, cream of tartarnya setengah sendok teh, mixer sampai dia mengembang kaku. Mixer sampai kaku seperti ini, ada jejak-jejaknya gini, dan dibalik nggak tumpah. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nuke Robianto. Iya. Itu teknik putih telurnya berarti seperti mirip sifon nggak? Iya, sama. Sifon, Japanese cheesecake, Taiwan cheesecake, sama. Selanjutnya, ambil sedikit adonan putih, masukkan ke campuran yang kuning telur, aduk. Tujuannya agar dia lebih lembek sebelum nanti dicampur ke putih telurnya. Untuk putih telur tadi itu dia ukuran berapa telur ya? Kalau putih telurnya 120 itu kurang lebih 4 butir telur, dari 4 butir telur. 4 butir telur kita ambil putihnya semua ya. Iya. Sudah, masukkan sisa putih telurnya, aduk lagi pakai spatula agar dia enggak rusak putih telurnya. Itu tadi kan bahan utamanya pakai baking powder ya. Iya. Kalau kita semisal di rumah nggak punya baking powder, adanya soda kue, itu tetap bisa diganti pakai soda kue atau memang harus pakai baking powder? Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, baking powder itu campuran dari cornstarch, baking soda, sama cream of tartar. Jadi kalau mau dicampur, campurkan baking sodanya dengan cream of tartar, karena baking soda bisa ngembang kalau ada cair larutan asamnya. Ukurannya tetap sama? Ukurannya sama. Tetap sama ya? Iya. Kalau yang pakai baking powder tadi hanya satu bahan, kalau kita menggunakan soda kue berarti harus dua Iya, bahan. harus Ya? dua bahan.
sudah tercampur seperti ini, tuang ke cetakan cupcake. Bisa yang seperti ini, pakai yang kertasnya seperti ini, atau yang seperti ini, atau kalau nggak ada, pakai punyanya untuk roti kukus, pakai cup kertas. Untuk timbangan adonannya masing-masing dari ketiga cetakan ini beda-beda tergantung ukuran. Patokannya kalau nuang adonan 1,5 cm dari tingginya. Jadi penuhnya itu sebelum 1,5 cm dari tinggi cupcake-nya udah segitu. Ini tadi saya coba 1 cup ini isinya 55 gram yang seperti ini. Kalau yang kecil ini 27 gram. Kalau yang seperti ini 45 gram. Kita tuang. Untuk pertanyaan Ibu Nando, kalau nggak pakai cream of tartar, hasilnya kurang ya, Chef? Soalnya di kampung susah carinya. Iya, karena fungsi cream of tartar adalah menjaga agar putih telurnya tidak cepat rusak. Pertanyaannya udah dijawab ya Ibu Nando. Kalau semisal Ibu nggak punya cream of tartar, bisa juga order di Tokopedia kita ya. Bisa lihat nama tokonya Gerobak Kue, di situ ada produk Raja Wali Alko. Ibunya bisa order by Tokopedia, nanti kita kirimkan ke alamat Ibu Nandonya. Kalau untuk topping kita bebas atau memang harus keju? Topping bebas. Bebas. Bisa keju cheddar bisa, keju parmesan bisa, atau yang lainnya juga bisa. Atau kalau mau dicampur juga bisa, kejunya diparut di dalam adonannya, campur keju gitu. Bisa juga. Ini kan dia khusus untuk dipanggang. Terus kalau kita mau buat dikukus boleh? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nanti dia akan turun, dia ngembang tapi langsung turun jadinya jelek ya. Jadi seperti ini, sebelum dia penuh ke atas, sisakan 0,5 cm dari tinggi cupcake. Jadi nantinya dia ngembangnya pas, nggak sampai meluber, nggak sampai dia tumpah. Untuk ovennya, kalau ovennya seperti ini, saya pakai 160 derajat Celcius. Kalau punya oven yang gede itu, dia pakai 180 derajat Celcius. Pertanyaan dari Ibu Nando lagi, kalau ngoven pakai oven biasa, pakai oven bisa sampai berapa lama ya timernya? Kalau ovennya, saya pakai oven itu 160 derajat Celcius. Antara cup yang seperti ini, sama yang kecil itu beda-beda. Kalau yang ini sampai 35 menit, kalau yang ini 30 menit, ini 25 menit cuma. Berarti ukuran cupnya mempengaruhi waktu kematangan kue tersebut ya? Iya. Ya, pertanyaan Ibu Nando sudah dijawab ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari ibu-ibu yang sedang nonton. Sudah dituang di cup, kita parut keju untuk topping di atasnya.
Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Rich Beauty Jepara. Pakai oven Iya. tangkring bisa nggak? Bisa. Asal biasanya kalau oven tangkring tuh yang punya lebih tahu, dia suhunya kan dia nggak ada ukuran suhunya, jadi yang punya lebih tahu harus berapa lama, harus berapa panas apinya. Pertanyaan Ibu Rich Beauty Jepara sudah dijawab oleh chefnya ya. Itu sebenarnya satu adonan gitu bisa hasilin berapa biji cupcake ya? Cupcake Kalau pakai ukuran besar? besar kurang lebih 10. Kurang lebih 10. Iya. Untuk yang pakai oven tangkring tadi, usahakan pakai suhu kecil aja. Karena apa? Oven tangkring sama seperti oven ini. Oven ini pakai suhu api bawah saja. Dan saya pakai 160, otomatis suhunya kecil. Kalau oven deck yang gede itu kan atas bawah. Kita oven selama seperti masing-masing tadi 25, 30 sama 35 menit. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu mungkin yang nonton masih mau bertanya, bisa dijawab dan dijelasin sama Sukadavinya ya. Untuk video sama resep nanti di-share juga di IG ini. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan resepnya atau videonya. Nanti bisa dilihat di IG. Jangan lupa di-follow, juga di-share ke teman-teman yang lainnya agar bisa gabung untuk next kelasnya. Nanti setelah 25 sampai matang tuh, setelah matang hasilnya kan seperti ini. Jadi dia karena ini soft cake emang, dia nanti hasilnya agak turun di atasnya. Dia nggak bisa bulat sekali, nggak bisa. Dia akan turun sedikit di atasnya. Setelah seperti itu kan selesai kita panggang. Kadang-kadang kan kita itu nggak langsung buat di kotak atau di wadah. Karena dia di suhu ruang itu tahan berapa lama ya waktunya? Kemarin saat trial saya coba simpan 1 sampai 5 hari. Dia nggak akan keras atau Enggak. tetap 3 hari saya makan kemarin masih tetap rasanya. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya akhiri kelas ini. Jangan lupa share, follow untuk dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga untuk kelas berikutnya dengan Pak Joko sama Pak Lila. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang.